Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen konversi energi. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang indah ini kita masih tetap semangat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun hanya dalam bentuk PJJ, perkuliahan jarak jauh dengan kondisi negara kita yang belum stabil terhadap pandemi COVID-19 ini. Sampai saat ini masih belum terlihat udara segar akan penurunan kasus positif, melainkan malah semakin hari semakin bertambah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilindungi dari penyebaran penularan virus corona ini. Ibu Fitri yang terhormat, izinkanlah kami untuk kelompok kami untuk menyampaikan materi konversi energi tentang bahan bakar, yang mana kami dalam satu kelompok ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Eka Putra Setiawan. Dilanjut video kedua disampaikan oleh Dimas Setio Wibowo, dan video yang terakhir disampaikan oleh Saudara Ramadan Sidik. Izinkan kami dalam kesempatan indah ini untuk membawa materi bersama dengan teman-teman tentang bahan bakar, yang mana saya, Eka Putra Setiawan, lebih fokus terhadap air fuel ratio atau perbandingan udara dan bahan bakar. Sebelum kita lanjutkan materi ini, pembelajaran ini, kita tonton dulu beberapa video yang akan saya tampilkan untuk mendukung dan ada hubungannya dengan air fuel ratio dan materi bahan bakar ini. Simak terus ya. Oke, videonya udah ditonton. Jadi ada beberapa video yang menampilkan bahwa banyak asap yang keluar dari muffler, dari knalpot, dari exhaust yang mengepul berwarna hitam pekat. Ada yang berwarna hitam tidak terlalu pekat, bahkan ada yang berwarna putih. Lalu mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal seharusnya asap-asap itu tidak sangat berwarna pekat seperti itu. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa syarat pembakaran itu ada 3, yaitu yang pertama harus ada udara, yang kedua harus ada bahan bakar, serta yang ketiga harus ada panas. Maka bisa terjadi pembakaran dari 3 syarat itu. Terjadinya proses pembakaran di dalam engine agar dapat menghasilkan tenaga yang optimal, maka harus memenuhi 3 persyaratan utama, yaitu tekanan kompresi yang tinggi. Kompresi yang tinggi memampatkan udara itu, serta waktu pengapian yang tepat, dan campuran udara serta bahan bakar yang sesuai. Ini yang penting. Pada syarat yang ketiga ini yang sangat penting, yaitu campuran udara dan bahan bakar harus sesuai. Campuran ini diatur pada sistem bahan bakar kendaraan tersebut. Pada sistem bahan bakar konvensional itu diatur oleh karburator, sedangkan pada bahan bakar yang sudah diinjeksi, setelah menggunakan sistem injeksi, itu diatur oleh lamangannya penginjeksian pada injektornya, pada injektor. Campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar harus dalam keadaan yang mudah terbakar agar dapat menghasilkan efisiensi tenaga mesin yang optimal. Bahan bakar tidak dapat terbakar dengan sendiri
tanpa adanya udara, oksigen, sehingga bahan bakar harus dicampur dengan udara yang takaran dan perbandingan yang sesuai. Pengaruh perbandingan udara dan bahan bakar pada kerja engine kendaraan itu sangat berpengaruh. Apabila yang pertama, perbandingan campuran udara dan bahan bakar atau air fuel ratio yang kaya, yang banyak. Apabila campuran udara dan bahan bakar ini terlalu gemuk atau kaya, justru tidak akan meningkatkan tenaga yang dihasilkan dan justru akan merugikan mesin kendaraan tersebut. Campuran yang terlalu kaya akan berkemungkinan adanya bahan bakar yang belum terbakar yang sempurna, dan hal ini akan meningkatkan pemakaian bahan bakar yang boros. Selain itu, campuran yang terlalu kaya akan menghasilkan emisi hasil pembakaran berupa karbon. Karbon ini akan kuat terhadap warna gas hasil pembakaran, yaitu asap pada gas buang akan berwarna hitam pekat. Seperti yang ada di video tadi, ada beberapa video yang menghasilkan udara exhaust, udara keluar hasil pembakaran itu berwarna hitam pekat. Itu karena perbandingan udara dan bahan bakar di ruang bakar itu sangat gemuk. Kemungkinan bahan bakar terlalu banyak ataupun udara yang terlalu banyak, sehingga hasil pembakarannya berupa karbon yang kuat warna gas buangnya. Apabila terdapat kerak pada ruang bakar, sanggup menjadikan terjadinya engine tersebut knocking, yang kemungkinan nanti akan disampaikan materi ini oleh rekan-rekan saya berikutnya. Lalu yang kedua, perbandingan campuran udara dan bahan bakar yang kurus, air fuel ratio yang kecil. Campuran udara dan bahan bakar yang terlalu kurus juga tidak baik. Alasannya ialah akan menciptakan tenaga yang dihasilkan oleh engine menjadi berkurang dan juga sanggup menciptakan bunyi engine menjadi tersendat-sendat. Selain itu, temperatur engine juga akan menjadi cepat panas sehingga sanggup membuat dan merusak engine tersebut. Lalu yang benar adalah perbandingan campuran udara dan bahan bakar air fuel ratio yang ideal, di mana campuran sesuai dengan rumus AFR antara perbandingan jumlah gas dan perbandingan jumlah udara dan perbandingan jumlah bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar yang ideal akan kuat terhadap kinerja engine yang baik, dan engine akan optimal serta akan menciptakan pemakaian bahan bakar yang sempurna dan pembakaran menjadi lebih efisien. Tidak adanya karbon yang berwarna pekat seperti pada video-video yang tadi. Lalu solusinya adalah teknisi ataupun operator harus memastikan bahwa 3 faktor yang saya sebut di atas tadi, perbandingan untuk menciptakan pembakaran yang ideal itu harus terjadi secara sempurna, terutama untuk perbandingan campuran udara dan bahan bakar harus ideal, tidak boleh kurus ataupun terlalu gemuk, karena itu akan menyebabkan hasil pembakaran, asap hasil pembakaran itu akan berwarna hitam ataupun putih. Lalu dalam 3 video tadi ada salah satu dari video yang lokomotif itu asapnya berwarna putih. Mengapa ada asap hitam ataupun asap yang berwarna putih pada kendaraan, terutama kendaraan diesel?
karena ada beberapa penyebab. Untuk yang asap berwarna hitam yang telah saya sebutkan tadi, adanya pemborosan pada bahan bakar. Bahan bakar yang terbakar itu terlalu boros, terlalu banyak, terlalu gemuk dengan perbandingan udara yang ada. Ataupun sebaliknya, mungkin udaranya yang terlalu banyak dan bahan bakarnya yang sesuai, namun perbandingan udaranya terlalu banyak. Lalu untuk asap putih, seperti pada video tadi, itu memungkinkan terjadi ada kebocoran pada ring piston ataupun pada turbo yang membuat oli ikut masuk ke dalam ruang bakar, sehingga oli ikut terbakar dan menghasilkan asap berwarna putih, bahkan bisa keunguan jika terlihat jelas oleh mata. Itu menyebabkan, itu akibat dari oli yang ikut terbakar. Demikian materi yang saya sampaikan tentang masalah pada bahan bakar, terutama tentang air fuel ratio, perbandingan bahan bakar dan udara pada sistem pembakaran. Selanjutnya akan disampaikan yang pertama oleh teman saya Dimas Setiawibowo, dan kemudian disusul oleh saudara Ramadan Sidik. Dari saya Eka Putra Setiawan, terima kasih. Kita beralih ke Dimas Setiawibowo dan Ramadan Sidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada bahan bakar, yaitu adalah knocking. Apa itu knocking? Knocking itu adalah suara menggertak di kendaraan saat pembakaran. Kenapa bisa knocking? Biasanya bahan bakar itu nggak terbakar sempurna. Jadi ciri-ciri knocking itu ya kalau lagi saat pembakaran, jadi dia menggelitik. Kenapa bisa knocking? Itu biasanya diakibatkan karena kompresi. Biasanya kompresi misalkan 10:1 itu dia harus dalam kendaraan bensin ya, memakai bensin itu biasanya dia harus menggunakan oktan 92. Jadi kompresi misalkan 10:1. Jika dia menggunakan oktan yang lebih kecil seperti oktan 88, dia biasanya akan menimbulkan knocking. Karena oktan semakin tinggi oktan, maka biasanya semakin sulit untuk terbakar. Maka dia perlu menggunakan kompresi yang lebih tinggi agar mencapai suhu yang lebih besar. Jadi sebabnya kalau knocking itu biasanya ada timbul sebuah sisa pembakaran yang nggak sempurna, itu akan mengakibatkan karbon-karbon yang menumpuk di dalam ruang pembakaran. Jadi akibatnya bisa merusak saluran pembakaran seperti piston cepat rusak, atau ruang pembakaran yang harus cepat-cepat diganti jadinya. Solusinya adalah jika kompresinya 10:1 ya harus memakai oktan yang 92. Jadi sebelum kita membeli kendaraan atau bahan bakarnya, kita harus mengerti kendaraan tersebut itu memakai oktan yang sesuai. Jadi misalkan 10:1 tadi itu harus menggunakan oktan 92. Jadi ya solusinya ya kita harus tetap belajar juga, jangan hanya membeli tanpa mengetahui spesifikasi dari kendaraan tersebut. Dan ya harus setiap servis ya setidaknya ya harus beberapa kali servis, misalkan 2 kali servis itu sekali, ya periksa kondisi ruang bahan bakar apakah ada kerak atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Sidik dari kelas 6P Teknik Alat Berat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah konversi energi. Topik yang kelompok kami ambil adalah tentang bahan bakar, dan saya mengambil salah satu kasus yang terjadi akibat bahan bakar. Nah, kasusnya tersebut adalah jatuhnya pesawat KP Koens akibat kehabisan bahan bakar. Topik dari pembahasan kasus jatuhnya pesawat KP Koens ini adalah pesawat yang membawa delegasi tim sepak bola Brazil KP Koens jatuh di Kolombia akibat gagal listrik total dan keempat mesin pesawatnya tersebut mati.
Informasi tersebut berhasil diperoleh berdasarkan komunikasi terakhir yang terekam pilot pesawat saat melakukan panggilan radio. Kecelakaan pesawat terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2016, tengah malam dan menewaskan sebanyak 76 orang. Penyebab jatuhnya pesawat karena habisnya bahan bakar saat mengudara. Karena habisnya bahan bakar, pesawat tersebut menjadi gagal listrik secara total dan berujung kepada mesin pesawat yang awalnya mati 1, kemudian mati secara total yaitu 4. Lalu pesawat jatuh dan menghantam gunung Cerro Gordo dengan kecepatan 115 knot atau sekitar 209.215 km per jam. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.